dijuluki kiamat lemak bila lu entahrun pegawaian amal fardu ente salat 5 waktu, puasa, zakat, haji ente ara bailangan resep-resep bailangan kurang-kurang nilai dan boleh jadi tidak punya nilai. Salat 5 waktu misal takbiratul ihram sesuai dengan aturan-aturan fikih persis darak bideun. Tapi boleh jadi ibadah sholat kita niki dinarak nilaian. Kita gugur dari kewajiban karena sudah menjalankannya dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak ada nilai karena tidak ada khusyuk. Tidak ada khusyuk. Pilih takbir yang kedatangan salam, aten tu tahun balen baturun di bangkat di pekerjaan. Nah sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nilai ibadah solat masing-masing tiap pelugum sami adalah atas kadar kehusyuan. Bila kadar kehusyuan itulah akan menjadi nilai solat. Lamun dinarak khusyuun ili takbir yang datang salam, maka orang ini sudah gugur dari kewajiban solat karena sudah melaksanakannya dengan rukun dan syaratnya, tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah dalam hal ini lema pertama kali dibuka catatannya pada hari kiamat adalah tentang amal solat, catatan solat 5 waktu. Apabila kurang, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat dengan mengatakan, lihatkan hambaku ini amal-amal sunnahnya. Bukakan saya catatan amal sunnah. Temboya catatan amal sunnah, ternyata luwih amal sunnah. Nah kemudian Allah merintahkan, lamun menujak ia isi tumbuk, ia isi sempurna amal-amal fardu sakurang nilai. Nah adapun apabila amal fardu sudah bagus, nilai tinggi, nilai bagus, kemudian catatan amal sunnah pun luwih solah dan bagus, maka jelas ini akan mengangkat derajat. Akan mengangkat derajat. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim bahwa man shalla thintai asyrata raqatan min ghairil fardhi min kulli yaumin banallahu lahu baitan fil jannah. Dari barang siapa yang menjalankan salat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Jadi melakukan salat sunat rawatib 12 rakaat dalam setiap hari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana. Nah istana ini dibangunkan oleh Allah karena orang ini melakukan amal sunnah. Nah sehingga amal sunnah ini menjadi tambahan derajat, tambahan kemewahan, tambahan kesenangan. Nah oleh sebab itu para ulama sangat menganjurkan untuk geneh masih melakukan amal-amal sunnah setelah melaksanakan amal-amal fardu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan niki gambaran isin surga. Ara sekecil golongan orang-orang terdahulu atau sekelompok dari umat-umat terdahulu dan sedikit dari kelompok yang lain, yaitu dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimman amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menafsirkan ayat ini diminahantun kana sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin inni la arju an takunu rub'a ahlil jannati bal thulutha ahlil jannah bal nisfa ahlil jannah wa tuqasimunahum fin nisfi tsani. Dari ayat ini diminahantun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan inni la arju an takunu, aku nyanter isin beli harapan kan. Administrasi pada selaku umat Muhammad adalah rub'a ahlil jannati bal thulutha ahlil jannah, akan menjadi seperempat atau sepertelu isin surga. Seperempat atau sepertelu isin surga. Bal nisfa ahlil jannah. Bahkan saya berharap si pada adalah setengah isin surga. Ini dibandingkan dengan umat-umat salaf.
Jadi berharap kepada Nabi bahwa umat atau sidi pada menjadi sepertelu atau seperempat bahkan setengah isin surga. Surga niki jamaah sami arah sekedi isin. Bila dibandingkan dengan jumlah manusia searah. Karena perbandingan manusia beriman dengan manusia kafir di dunia makin niki elik zaman lain lebih anha kafir. Seluruh Nabi Rasul salai termasuk umat Muhammad SAW yang kedatang julu kiamat, perbandingan saya beriman dengan diberiman lebih an dengan saya beriman. Arak Nabi Rasulullah ratus-ratusan tahun berdakwah, dua beriman juk ni, telu ratusan tahun berdakwah. Termasuklah Nabi terakhir Muhammad SAW. Saat terekeng umat Muhammad itu adalah orang yang lahir sejak Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang datang julu kiamat, masuk dalam umat Muhammad. Cuma umat Muhammad niki arak sadrek arak disebut dengan ummatul ijabah dan ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah adalah umat Muhammad yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada rukun-rukun iman, atau dengan kata lain orang-orang beriman dan muslim. Ini umat al-ijabah. Sedangkan ummatul dakwah adalah orang-orang yang lahir marak baru sejak zaman Nabi diangkat sampai julu kiamat lalu kafir.